wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2022. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sa'diatul Umi SPDI. Saya salah satu guru pendidikan agama Islam dan guru tertinggi di SMK Negeri 1 Suci Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2022 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Bertepatan pada hari ini, tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja atau UKI PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2022 dengan materi iman kepada malaikat-malaikat Allah pada kelas 10 di SMK Negeri 1 Suci Makmur. Mohon kepada Bapak atau Ibu dosen penguji untuk memberikan saran terhadap proses pembelajaran yang saya laksanakan agar kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Selamat menyaksikan. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk lagi. Oke, sebelum belajar silakan siapkan doa terlebih dahulu. Mulai karena kita belum dari sama-sama sudah mulai. Selesai. Selamat pagi, Bu. Oke, selamat pagi anak-anak. Untuk hari ini bagaimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah baik, Bu. Baik semua ya, alhamdulillah. Jadi kalau kalian dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah belajar kalian pada hari ini bisa lancar dan kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Hari ini semangat semua? Alhamdulillah pada semangat semua. Sebelumnya coba dicek dulu di sekelilingnya. Masih ada sampah? Di sekeliling, lihat temannya sudah rapi apa belum? Dilihat teman-temannya sudah rapi atau belum? Sudah rapi semua. Kalau sudah rapi semua, berarti tandanya kalian sudah siap untuk belajar. Sebelum belajar dimulai, kita absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak berangkat pada hari ini? Nihil. Alhamdulillah berangkat semua. Berarti kalian semangat semua untuk belajar sama Ibu hari ini. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kemarin kita materi yang telah lalu masih ingat? Ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Asmaul Husna. Asmaul Husna yang kita pelajari kemarin apa saja? Masih ingat nggak? Ya, silakan apa kemarin kita belajarnya? Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Adil, Al-Akhir, Al-Jami, Al-Matin, Al-Wakil. Oke, baik sekali. Kita beri tepuk tangan. Berarti tandanya kalian semua di rumah belajar. Jadi untuk materi yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu kita akan belajar mengenai iman kepada malaikat Allah. Yaitu dengan kadenya yaitu meyakini kebenaran malaikat-malaikat Allah. Dengan indikator pencapaian yaitu mencermati bacaan teks tentang makna dan contoh perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kemudian menyimak penjelasan materi tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah, melihat
tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu 1. Peserta didik dapat menghayati, mengamalkan makna iman kepada malaikat-malaikat Allah dan menyebutkan nama-nama malaikat beserta tugas. Kemudian peserta didik dapat menguasai materi iman kepada malaikat-malaikat Allah dan nama-nama beserta tugas-tugas malaikat-malaikat Allah. Selain itu, peserta didik juga dapat memahami, menerapkan, menganalisis, mengetahui faktual, konseptual tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah beserta meneladani sikap yang menunjukkan iman kepada malaikat-malaikat Allah serta menyebutkan nama-nama malaikat beserta tugasnya. Oke. Sekarang silakan lihat materi ini. Oke, materi kita pada hari ini adalah malaikat selalu bersamaku. Oke, ini adalah materi kita yaitu tentang malaikat selalu bersamaku. Pertama adalah pengertian tentang malaikat. Malaikat memiliki arti adalah keyakinan yang ditanamkan dalam hati. Itu arti iman ya. Keyakinan yang ditanamkan dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan atau dengan sikap. Itu yang disebut dengan iman. Sedangkan malaikat adalah artinya adalah menyampaikan pesan. Jadi kalau iman kepada malaikat itu artinya bahwa kita percaya, meyakini dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, bukan hanya diyakini aja tapi diucapkan dengan lisan, kemudian diamalkan dengan tingkah laku, dengan sikap bahwa kita percaya adanya malaikat Allah. Kemudian selanjutnya hukum dasar iman kepada malaikat-malaikat Allah itu tercantum ke dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 285 dan Quran surah An-Nisa ayat 136 serta dicantumkan juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perbedaan malaikat dengan manusia dan jin. Itulah tadi materi yang Ibu sampaikan di depan. Semoga nanti kalian bisa memahaminya. Kemudian kita materi selanjutnya kalian akan mengamati gambar di depan ini. Ini gambar tentang apa, Nana? Nama-nama malaikat dan tugasnya. Ini adalah nama malaikat-malaikat beserta tugasnya. Yang pertama yaitu malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas untuk menyampaikan rezeki. Ya, membagikan rezeki. Kemudian selanjutnya malaikat Israfil meniup sangkakala. Malaikat Israfil itu bertugas untuk meniup sangkakala. Selanjutnya malaikat Israfil mencabut nyawa. Dan selanjutnya malaikat Munkar dan Nakir menanyai di alam kubur. Iya, menanyai di alam kubur. Selanjutnya malaikat Raqib mencatat amal baik. Mencatat amal baik. Selanjutnya malaikat Atid mencatat amal buruk. Selanjutnya malaikat Malik menjaga pintu neraka. Dan ini adalah malaikat yang terakhir yang dimana kita akan pengen sekali bertemu dengannya, yaitu malaikat Ridwan. Ada untuk apa malaikat Ridwan? Menjaga pintu surga. Semoga kita nanti semua bertemu dengan malaikat Ridwan. Kalau kalian sudah mengidentifikasi gambar yang ada di sini, sekarang coba amati video di depan ini. Malaikat di tengah badai. Alkisah, Khan dan seorang temannya sedang melakukan perjalanan yang tak biasa. Mereka hendak menuju
kondisinya sangat mengenaskan. Han bergegas mengajak temannya untuk menolong orang yang terkapar tersebut. Namun temannya mengatakan, kita saja kesulitan berjalan, mana mungkin menolong orang seperti ini. Bahkan temannya tersebut mengajak untuk membiarkan saja orang tersebut mati kedinginan. Akan tetapi Han tidak demikian. Dia lalu menarik orang yang terkapar tersebut, mengangkatnya, lalu menggendongnya dan mempersilahkan temannya untuk lebih dahulu berjalan. Temannya berlalu begitu saja berjalan sendiri, sedangkan Han bersama orang yang kesakitan tersebut. Perjalanan semakin berat, badai salju yang dingin terus saja menerpa, sekalipun dengan beban yang bertambah sulit dan tertatih-tatih. Han tetap menggendong orang tersebut berjalan dengan penuh semangat. Setelah sekian lama, Han merasakan orang yang digendongnya ini mulai bergerak dan perlahan mulai bisa bicara. Beberapa waktu kemudian, orang yang ditolong Han tersebut akhirnya bisa berjalan sendiri. Dan sekarang mereka pun dapat melanjutkan perjalanan bersama. Sepertinya kerepotan menggendong orang yang ditolongnya justru kuat dan berhasil meneruskan perjalanan, sedangkan temannya malah tidak selamat. Rupanya Han tetap kuat menggendong orang yang ditolongnya karena ada aliran panas tubuh di antara mereka berdua yang membuat panas tubuh mereka tetap stabil. Namun, bukanlah itu intinya. Kita bahkan tak menduganya demikian. Dalam hidup, terkadang perjalanan kita tak selalu mulus dan lurus. Ada saja jalanan yang curam, menanjak, dan berbelit. Lalu datang sesuatu yang boleh jadi menurut kita beban masalah. Justru hal tersebut menjadi malaikat penolong kita yang meringankan, bahkan menjadi faktor keberhasilan kita. Dari video yang kalian tonton tadi, kira-kira identifikasi masalah yang bisa kalian ambil adalah apa? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu, Oke. Apa? berbuat baiklah dimanapun kita berada. Oke. Baik sekali. Tepuk tangan. Karena sudah bisa identifikasi masalahnya. Kemudian, selain itu apa lagi coba? Ada yang bisa menjawab lagi? Oke. Yuk. Orang yang berbuat baik akan ditolong oleh Allah. Oke. Maka orang yang berbuat baik akan ditolong oleh Allah dari tempat yang tidak terduga. Dari video yang kalian amati di depan tadi, identifikasi masalah yang bisa diambil selain itu adalah mencerminkan sikap bahwa iman kepada malaikat-malaikat Allah, yaitu dengan cara berbuat baik. Karena dengan berbuat baik maka amal yang kita lakukan akan dicatat oleh malaikat-malaikat Allah. Malaikat apa tadi yang bisa mencatat amal baik manusia? Malaikat Raqib. Raqib ya, bertugas mencatat amal baik. Oke, dari video tadi sudah selesai kita tonton. Selanjutnya, Ibu ada ini. Kalau kalian sudah memahami apa yang kita pelajari tadi, Ibu ada puzzle. Puzzle ini akan disusun sesuai nama dan tugas malaikat-malaikatnya. Nama-nama malaikat beserta tugasnya. Coba nanti Ibu kasih waktu, boleh siapa yang ke depan atau per kelompok, bagi kelompok dulu.
dari beberapa materi yang Ibu sampaikan, silakan kalian mencermati materi yang ada. Bagaimana, sudah selesai hasil diskusinya? Sudah. Kalau sudah selesai, coba siapa kelompok yang berani maju duluan untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Ayo. Oke, silakan maju ke depan. Ayo, 15 cm closingnya. Cek, kacek. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingin Mustika Sari. Perkenalkan, nama saya Dewi Intan Zahra. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perbedaan manusia, malaikat, dan jin. Malaikat gaib, manusia nyata, dan jin gaib. Malaikat tidak memiliki nafsu, selalu taat kepada Allah, tidak berjenis kelamin, tidak memakan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak kawin, dan memiliki akal pikiran yang bersifat statis. Sedangkan manusia memiliki nafsu, ada yang taat dan ada yang durhaka, berjenis kelamin, makan, minum, tidur, dan kawin, dan memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk teman kita. Selain dari kelompok 3, ada kelompok lain yang mau mempresentasikan hasil diskusi. Boleh silakan maju ke depan. Ibu sudah anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Sari. Perkenalkan, nama saya Fitrian Nurafani. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang diskusi kelompok kami. Nama dan tugas malaikat. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail mengatur rezeki, Israfil menyiksa masalah, Israil mencatat nyawa, Mekar mencatat amal baik, Nakir mencatat amal buruk, Malik menjaga pintu neraka, Ikhwan menjaga pintu surga. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kalian berdiskusi, kalian sudah memahami beberapa yang kalian pelajari, yaitu memahami apa arti atau makna dari iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian kalian sudah paham apa perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Dan kalian juga memahami nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Serta kalian juga dapat meneladani sikap mencerminkan bahwa kalian beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Di dalam Quran juga tercantum tentang iman kepada malaikat Allah, yaitu tercantum ke dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 285.
Siapa yang bisa membacanya? Saya, Bu. Oke, silakan. Arabnya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihil mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul azim. Oke, baik sekali. Tepuk tangan. Oke, setelah itu ada yang masih mau membaca? Siapa? Tidak ada. Laki-laki ada yang mau membaca? Quran surah Al-Baqarah ayat 245. Kalau tidak, sekarang kita baca bersama-sama. Ya. Oke, nanti ibu baca, kalian mengikuti ya. Ya, Bu. Kita baca bersama-sama ya. Ya. Nanti ibu membaca, kalian ulangi lagi. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullu amana billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Oke, demikianlah tadi Quran surah Al-Baqarah yang telah kita baca bersama-sama. Ada yang bisa menyebutkan arti dari Quran surah Al-Baqarah ayat 285 yang kita baca tadi? Ada yang mau membaca? Frans, silakan. Artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Allah tempat kembali. Kita lanjut selanjutnya. Coba silakan berdiri untuk refreshing kita stretching sebentar ya. Dan ini agar untuk mengetes konsentrasi. Jadi untuk mengembalikan konsentrasi kalian, kita akan
dengan dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Sedangkan malaikat itu artinya adalah menyampaikan. Jadi kan namanya iman kepada malaikat, kita percaya, kita yakin, dan kita ucapkan dengan lisan bahwa kita percaya iman atau kita percaya bahwa ada malaikat Allah. Dengan cara kalau kita sudah iman kepada malaikat-malaikat Allah, maka kalian akan meneladani sifat-sifat yang dimiliki malaikat-malaikat Allah, yaitu salah satunya yaitu dengan taat. Taat itu adalah melakukan apapun yang diperintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dengan kalian iman kepada malaikat Allah, kalian akan lebih waspada, lebih teliti, dan melakukan apapun sesuatu akan melakukannya dengan hati. Kenapa seperti itu? Karena kalian percaya bahwa malaikat itu ada yang mencatat amal baik dan buruk yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi kalian akan selalu berbuat baik dimanapun tempatnya. Dimanapun tempatnya kalian akan berbuat baik karena kalian iman kepada malaikat. Kalau orang tidak ada yang tahu, maka malaikat dan Allah itu tahu apa yang kita lakukan. Meskipun kamu sembunyi di dalam lubang, malaikat pasti tahu. Kalau kalian iman kepada malaikat, maka kalian tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar norma agama ataupun negara. Norma agama itu apa? Hal-hal yang dilarang oleh agama. Banyak sekali hal-hal yang dilarang. Kemudian negara juga punya aturan. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Kalian tidak akan melakukannya kalau kalian iman kepada malaikat-malaikat Allah. Sebelum penutup, itu ada soal yang harus kalian kerjakan. Soal lagi, silakan kerjakan tadi. Rukun bacaan tajwid. Kalau sudah selesai, boleh silakan kumpulkan ke depan semua. Oke, untuk pelajaran yang akan datang kita akan belajar materi tentang gemar untuk mencari ilmu pengetahuan. Jadi besok kita belajar tentang gemar mencari atau menuntut ilmu pengetahuan. Intinya menuntut ilmu pengetahuan. Oke, sebelum pelajaran hari ini kita tutup, masih semangat semua? Masih.
mengajarkan doa terlebih dahulu. Baik, kawan-kawan,